Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab, Desa Selacau, Batu Jajar, Bandung Barat yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan juga radio-radio lain, serta para pemirsa Persada TV, Niaga TV, Rabbani TV, Baitul Ilmi TV, dan juga TV-TV lain. Alhamdulillah kembali kita berjumpa untuk melanjutkan bahasan tentang Al-Qawaidul Arba' atau 4 kaidah di dalam memahami tauhid ini. Kita sudah menjelaskan 2 di antara 4 kaidah tersebut. Karena sudah lama ya, sebulan lebih, kita akan ulang sebentar dari awal. Kaidah pertama adalah anta'lama annal kuffara alladzina qatalahum Rasul sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqu ar-raziqu al-muhyi al-mumit al-mudabbir wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Pertama, wajib kita mengetahui, ini kaidah yang pertama, bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam zaman dahulu, mereka meyakini bahwa Allah pencipta, Allah pemberi rizki, Allah yang menghidupkan dan yang mematikan, Allah yang mengatur seluruh alam. Tapi keyakinan itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Mereka tetap di dalam kekafirannya, walaupun meyakini Allah pengatur pencipta seluruh alam. Kata siapa itu teh? Kata Allah dalam Al-Quran, banyak ayatnya. Di antaranya surah Yunus 31, Allah menyatakan, Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amma yamliku sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaqulun Allah faqul afala tattaqun. Tanya oleh Muhammad kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang musyrik, siapa yang memberi rizki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Atau siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Maksudnya yang memberikan pendengaran dan penglihatan kepada kita. Atau siapa yang mengeluarkan kehidupan dari kematian dan mengeluarkan kematian dari kehidupan? Dan siapa yang mengatur seluruh urusan ini? Coba tanyakan kepada mereka. Pasti mereka menjawab, Allah. Yang menciptakan Allah, yang memberi rizki Allah, yang memberi indera kita juga Allah, yang mematikan, menghidupkan, mengatur seluruh urusan, semuanya pasti Allah. Tanyakan lagi, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Kenapa tidak ibadah kepada Allah? Tuh, itu kaidah pertama. Kaidah pertama menyatakan bahwa orang kafir yang dulu diperangi oleh Nabi SAW meyakini Allah pencipta, tapi keyakinan itu tidak otomatis menjadikan mereka jadi muslim. Tidak. Tetap kekeh dalam kekafirannya.
Ini kaidah pertama. Kaidah kedua. Annahum yaqulun, kalau mereka itu tahu Allah pencipta, kenapa menyembah ke patung, ke ruh orang yang sudah mati? Ini jawabannya. Annahum yaqulun ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbah wasyafa'ah. Kami tidaklah menyembah patung ini, tidaklah menyembah ruh para nenek moyang yang sudah mati, kecuali ini untuk meminta syafaat dari mereka pada hari kiamat, agar dapat syafaat. Kenapa para wali disembah yang sudah meninggal, para ulama yang soleh yang sudah meninggal dimintai doanya, agar yang sudah meninggal itu kan dekat kepada Allah, menjadi pemberi syafaat bagi mereka. Makanya disembah ruh mereka yang divisualisasikan dalam bentuk patung, gambar atau yang sejenisnya. Allah menerangkan tentang mereka kepada kita dalam Al-Quran, diantaranya surah Az-Zumar ayat 3, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzdzabun kaffar. Dan orang-orang yang mengambil sesembahan selain Allah, yang menyembah selain Allah, mereka berkata, kami tidaklah menyembah patung-patung ini kecuali agar patung ini bisa mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Patung ini adalah patung orang soleh yang sudah meninggal dulu. Kita pernah mendengar sesembahan mereka itu namanya Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan seterusnya. Itu nama-nama patung yang mereka sembah. Nama itu adalah nama orang-orang soleh zaman dahulu. Karena kesolehannya diingat-ingat. Karena kesolehannya lalu dibuat patungnya, lalu disembah. Apa tujuannya? Bukan menyembah ini, tapi agar patung ini, orang yang patungnya dibuat ini bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi ngaku, ya kami menyembah ruh orang yang sudah mati yang patungnya dibuat. Berdoa ke sini. Tapi itu dalam rangka apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Kata Allah, eta musyrik teh. Dalam ayat lain surah Yunus 18 Allah menyatakan wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'auna indallah. Mereka itu menyembah patung selain menyembah kepada Allah. Patung yang tidak bisa memberi madarat, tidak bisa memberi manfaat. Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri, patung ini tidak bisa menolak madarat dari dirinya. Sok patung lagi begini, teke ke orang. Nakis tidak? Tidak. Melawan? Tidak. Malah tidak bisa menggerakkan anggota badannya sedikit pun. Tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberikan madarat. Tapi disembah. Lalu mereka bilang apa? Haula'i syufa'una indallah. Mereka itu akan menjadi pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah nanti itu. Padahal syafaat ada dua jenis. Pertama,
syafaat manfiyah, syafaat yang ditolak. Kedua, syafaat muthbatah, syafaat yang ditetapkan dan diterima oleh Allah. Adapun syafaat yang ditolak, maka natutlabu min ghairillah fima la yaqdiru alaihi illallah. Syafaat yang ditolak itu semua syafaat yang diminta dari selain Allah. Diminta dari patung, diminta dari orang yang sudah meninggal. Gak bisa. Ditolak. Oleh Allah dikatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 254 sebelum ayat kursi. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Hai orang-orang yang beriman, berinfaklah kamu. Infakkan oleh kamu sebagian yang telah kami rizkikan kepada kamu sebelum datang suatu hari. Hari ini hari kiamat. Di hari itu tidak ada jual beli, tidak ada persahabatan, tidak ada syafaat. Dan orang-orang kafir itu termasuk orang-orang yang zalim. Jadi syafaat tanpa izin Allah ditolak. Allah menyatakan dalam ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izin Allah? Itu syafaat manfiyah. Adapun syafaat muthbatah, syafaat yang ditetapkan, diterima oleh Allah, allati tutlabu minallah, syafaat yang diminta dari Allah. Wasyafi'u mukramun bisyafa'ah, dan pemberi syafaatnya orang yang memang dimuliakan. Wal masyfu'u lahu man radhiyallahu qauluhu wa amaluhu ba'dal idzn, dan orang yang diberi syafaat, orang yang diridhoi oleh Allah baik amalnya ataupun ucapannya. Jadi orang yang memberi syafaat betul orang soleh. Orang yang diberi syafaat juga orang yang ucapan dan amalnya diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Ini kaidah yang kedua. Ini sudah diterangkan di pertemuan yang lalu. Nah, sekarang kita masuk ke kaidah yang ketiga. Anna Nabi alaihi salatu wassalam zahara ala unasin mutafarriqin min fi ibadatihim. Minhum man ya'budul malaikah wa minhum man ya'budul anbiya was salihin wa minhum man ya'budul asyjar wal ahjar wa minhum man ya'budus syamsa wal qamar. Wa qatalahum Rasul sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Kaidah ketiga. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah ke orang-orang yang cara ibadah dan yang diibadatinya itu beragam. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah ruh para nabi dan para solihin, para wali Allah yang sudah mati. Ada yang menyembah ke pohon dan ke batu. Ada juga yang menyembah ke matahari dan bulan. Ada yang tidak memiliki sesembahan sama sekali ke Allah, juga tidak ateis. Semuanya oleh Nabi diperangi tanpa dibeda-bedakan. Dari mana kita tahu? Al-Quran yang menerangkan. Nih, Allah menyatakan surah Al-Anfal 39, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangi oleh engkau hai Muhammad mereka semuanya
Sampai tidak ada lagi fitnah. Fitnah yang dimaksud perbuatan musyrik. Sampai tidak ada lagi kemusyrikan. Dan semua agama hanya milik Allah. Dalil yang menyatakan ada manusia menyembah matahari dan bulan, surah Fussilat ayat 37. Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahun. Kata Allah, di antara tanda kebesaran Allah ada siang, ada malam. Ada matahari, ada bulan. Jangan kalian sujud kepada matahari dan bulan. Tapi sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan matahari dan bulan tersebut. Dilarang. Kenapa Allah melarang? Karena ada orang yang menyembah matahari dan bulan. Ada juga yang menyembah para malaikat. Sebagaimana diterangkan dalam surah Ali Imran 80, Allah menyatakan, وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا. Allah tidak menyuruh kalian untuk mengambil para malaikat dan para nabi sebagai sesembahan. Nggak boleh. Malaikat itu nanti oleh Allah Azza wa Jalla ditanya di akhirat, hai para malaikat, merekakah yang dahulu waktu di dunia menyembah kamu? Kata malaikat, sama sekali tidak. Akan tapi jinlah yang menyuruh mereka menyembah, dan tidaklah mereka menyembah kecuali kepada bangsa jin. Jin itu ngaku sebagai malaikat kepada manusia. Oh, ini malaikat disembah, padahal nyembah jin. Yang nyamar ngaku-ngaku jadi malaikat. Setan itu bisa mengaku sebagai Allah. Nih, saya Allah Tuhan kamu, ayo semua bisa. Ngaku nama. Ngaku saya malaikat. Ngaku saya Nabi Muhammad. Setan tidak bisa menjelma menyerupai Nabi Muhammad sekalipun dalam mimpi, nggak bisa. Tapi kalau ngaku, nih saya Nabi Muhammad, cuma ngaku. Orang yang mimpi atau melihatnya itu kan nggak tahu sosok Nabi Muhammad kayak apa karena nggak ketemu kan. Bisa aja sosoknya yang lain ngaku, nih saya Nabi Muhammad. Oh, ini disembah. Nah, malaikat juga gitu. Malaikat itu menjawab, yang mereka sembah bukan malaikat, bukan kami, tapi jin yang ngaku malaikat. Ada yang menyembah malaikat dalam anggapan mereka, padahal yang mereka sembah adalah syaitan dari kalangan bangsa jin. Ada juga yang menyembah para nabi. Orang Yahudi menyembah Uzair dengan anggapan Uzair anak Allah. Orang-orang Nasrani menyembah siapa? Nabi Isa, dengan keyakinan Nabi Isa anak Allah. Maka Allahnya oleh orang Nasrani disembah. Nabi Isa yang dianggap anak Allah juga disembah. Ibunya Nabi Isa, Maryam, juga disembah. 3 oknum disebut apa? Trinitas. Nanti Nabi Isa itu ditanya oleh Allah di akhirat, sebagaimana yang Allah terangkan dalam surah Al-Maidah 116. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nas ittakhiduni ilahaini wa ummi ilahaini min dunillah. Ingat ketika nanti Allah bertanya kepada Nabi Isa, hai Isa, apakah dulu waktu di dunia kamu berkata kepada manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai 2 sesembahan selain Allah? Kamu dulu ngomong gitu enggak, Isa? Kata Allah. Apa jawab Nabi Isa? Qala subhanak
Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. Maha suci Engkau ya Allah. Tidak pantas bagiku mengatakan apa yang tidak layak untuk dikatakan. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Kalau dulu waktu di dunia aku pernah berkata demikian, engkau pasti sudah tahu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, aku tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Karena sungguhnya engkau Maha mengetahui setiap perkara yang gaib. Jadi Nabi Isa disembah. Ada yang menyembah sampai sekarang? Banyak di seluruh dunia. Dibantah nanti oleh Nabi Isa. Termasuk ada orang soleh, benar soleh, dianggap wali Allah, sudah meninggal, disembah, diibadati dalam bentuk berdoa kepada ruh orang yang soleh, datang ke kuburannya, minta-minta, sujud ke kuburannya. Ada di video-video banyak tuh yang sujud ke kuburan orang soleh, minta berdoa kepada orang soleh banyak. Tiba heula mula banyak. Dari sejak zaman dahulu banyak. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 57, ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Mereka itu orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Mereka mencari wasilah untuk bisa sampai kepada Allah. Wasilah teh perantara. Menyembahnya, berdoanya kepada Allah langsung mah tidak pede, karena dirinya merasa banyak dosa, banyak maksiat, nggak akan bisa dikabul. Cari wasilah, perantara. Perantaranya orang soleh yang sudah mati. Ayyuhum aqrabu. Mana saja di antara mereka yang lebih dekat. Wa yarju rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Jadi beribadahnya kepada Allah tapi melalui perantara. Berdoanya, ingin mintanya kepada Allah tapi melalui perantara orang soleh yang sudah mati. Itu sama dengan menyembah orang soleh yang sudah mati. Lalu diberi dalil akal. Kita aja kalau mau ke presiden nggak bisa langsung, jangankan presiden. Wali kota aja kita mau temu nggak bisa. Gimana caranya agar bisa? Melalui wasilah, melalui perantara, ajudannya, orang dekatnya, telepon, WhatsApp. Boleh nggak saya ketemu wali kota? Oh, nanti saya jadwalkan. Gitu. Apalagi kepada Allah, kata mereka. Jadi cara beribadah mendekat kepada Allah disamakan dengan cara mendekati manusia. Nggak bisa. Allah ma laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Allah ingin orang langsung, ud'uni astajib lakum. Berdoa kamu kepadaku, aku akan ijabah. Ada lagi yang menyembah patung, batu dan pohon. Allah berfirman, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Tidakkah kamu melihat Lata dan Uzza? Tidakkah kamu perhatikan Lata dan Uzza? Lata dan Uzza itu patung, terbuat dari batu. Patung dari orang soleh yang dahulu pernah hidup. Dibuat patungnya, disembah patungnya. Kalau sekarang orang-orang tidak membuat patung, tapi kuburan orang soleh diibadati, minta doa ke orang yang dikuburkan, sujud ke kuburan itu, ada real nyatain. Sedangkan Manat wa Manat tsalitsatal ukhra, dan Manat yang ketiganya ini pohon. Pohon yang juga suka disembah-sembah.
Ada setannya, ada. Waktu kota Mekah ditaklukkan, Nabi SAW menyuruh Ali tebang manat. Manat itu pohon yang disembah-sembah. Ditebang. Lalu lapor, sudah selesai? Sudah. Apa yang kamu lihat? Saya nggak lihat apa-apa. Udah ditebang, kemudian tumbang sudah. Kalau begitu kamu belum menebang. Balik lagi. Balik lagi, ditebang lagi. Begitu ditebang ada makhluk hitam yang loncat. Dikejar, kemudian dibunuh. Lapor lagi, sudah ya Rasulullah. Apa yang kamu lihat? Ada makhluk hitam lari, kemudian saya bunuh. Nah, baru kamu sudah membunuh manat. Setan yang kata orang Sunda yang ngagegeh dirinya, maka pantas disembah-sembah. Manat itu pohon. Nah, dalam hadis yang diterima dari Abu Waqid Al-Laythi, dia berkata, kharajna ma'an Nabi alaihi salatu wasallam ila Hunain. Wa nahnu hudatsau ahdin bil kufr wal musyrikin sidratun ya'kufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu lahu dhatu anwat. Famararna bisidra faqulna ya Rasulullah ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Kata Abu Laith, kami keluar bersama Nabi SAW ke perang Hunain, ke bukit, ke lembah Hunain. Jadi setelah Mekah ditaklukkan, Nabi pulang lagi ke Madinah membawa 12.000 orang. Orang-orang yang baru masuk Islam waktu di Mekah ikut ke Madinah. Kata Abu Laith, kami saat itu baru lepas dari kekafiran, baru masuk Islam. Orang musyrik di Hunain punya sebuah pohon yang mereka suka berdiri di depan pohon, menyembah pohon itu dan menggantungkan senjata mereka di pohon itu. Pohon itu namanya Dhatu Anwat. Kalau senjata pedang, panah, tombak digantungkan di sana jadi sakti. Lalu kami lewat, kami berkata, wahai Rasulullah, buatkan bagi kami Dhatu Anwat sebagaimana mereka itu juga tuh punya Dhatu Anwat. Langsung oleh Nabi SAW dijelaskan, kalian sudah meminta kepadaku seperti perkataan umat Musa kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkan bagi kami satu patung sesembahan sebagaimana mereka juga punya patung sesembahan. Minta Dhatu Anwat sama dengan minta patung sesembahan. Dhatu Anwat itu sejenis jimat, berupa pohon, kalau benda apapun senjata digantungkan di sana jadi sakti, semacam jimat. Memiliki jimat sama dengan memiliki patung sesembahan. Dilarang oleh Nabi SAW. Inilah kaidah yang ketiga, bahwa orang menyembah selain Allah yang disembahnya macam-macam oleh Nabi semuanya diperangi tanpa membedakan satu sama lain. Ya, sebelum kita lanjut ke tanya jawab, kita akan menyetel jeda terlebih dahulu. Nanti seusai jeda kita akan langsung masuk ke tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga. Ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum, para hadirin di Masjid Umar bin Khattab dan juga para pendengar serta para pemirsa, kita sekarang memasuki sesi tanya jawab. Bagi antum yang akan bertanya bisa melalui telepon di nomor telepon 02286862637 atau melalui pesan singkat di nomor 0811227146. Untuk kesempatan pertama kali kita silakan terlebih dahulu kepada hadirin yang hadir di Masjid Umar bin Khattab. Kami silakan. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukum seorang muslim yang mengatakan pawang hujan itu hebat atau mengatakan
mengatakan hujan ini tidak jadi karena pawang hujan. Perkataan tersebut apakah merusak akidah? Banyak di kalangan masyarakat yang masih mengakui keberhasilannya. Sekian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fiik. Pawang hujan. Pawang hujan termasuk dukun. Yang kenapa disebut dukun? Karena makna dukun adalah mayyadda'i ilmal ghaib. Orang yang mengklaim mengetahui perkara gaib. Itu saja sudah dukun. Terlebih meyakini memiliki kekuasaan yang hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti bisa mendatangkan hujan atau menolak hujan. Oleh karena itulah maka wajib kita yakini bahwa yang menurunkan dan menahan hujan adalah Allah Azza wa Jalla, bukan manusia. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Fatir ayat yang kedua. Kata Allah, ma yaftahullahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsiku fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Kata Allah, rahmat apa saja yang Allah turunkan kepada manusia, dan hujan rahmat, tak ada seorang pun yang bisa menahannya. Kalau Allah mau menurunkan hujan, siapapun tidak ada yang bisa menahannya. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, wa ma yumsiku fala mursilalah. Dan apa yang Allah lepaskan, maka tidak mungkin ada yang bisa menahannya. Apa yang Allah tahan, tidak ada yang bisa melepaskannya. Apa yang Allah lepaskan, tidak ada yang bisa menahannya. Termasuk hujan. Kalau Allah mau menurunkan hujan, tak ada seorang pun yang mampu menahannya. Dan kalau Allah menahan curah hujan, tak ada yang bisa menurunkan hujan tersebut. Itu ayat. Wajib kita yakini. Kalau toh ada orang yang umpah sudah mendung guguludugan, terus ada pawang hujan beraksi dengan praktek perdukunannya, tiba-tiba hujannya itu enggak jadi, itu bukan karena pawang. Kebetulan betapa seringnya angkep mendung, sudah gelap, terus petir menyambar, hujannya enggak jadi. Pernah? Sering. Mungkin di atas kita ini angin berhembus kencang, kemudian si awannya tertiup ke arah yang jauh, di kita nggak jadi hujan, di sana jadi hujan. Allah yang ngatur semuanya itu. Oleh karena itu, kalau ada usaha pawang kemudian betul tidak hujan, bukan karena kehebatan si pawang. Mau dipawangin mau tidak, hujan nggak akan turun. Itu mah kehendak Allah Azza wa Jalla, tidak menurunkan hujan. Maka tidak boleh. Itu yang pertama. Kedua, betapa banyaknya si pawang yang gagal, ya enggak? Supaya event, baik wayang, ngawayang, ngadangdut, atau kemarin tuh balap mobil, motor, biar enggak hujan, pawang beraksi, gebret hujan besar. Sampai si pawang juga keluar kan? Terus sila di tengah hujan, mempraktekkan perdukunannya, sampai orang asingnya seserian yang serikin. Alat sekecil itu gimana bisa menahan hujan? Terus hujan nanti ngagebret. Si dukun oge seri sorangan, malu merenannya. Sudah dibayar gede, hujan tetap turun deras, dan setelah turun deras tidak bisa dihentikan. Itu kegagalan sang dukun jauh lebih banyak daripada keberhasilan. Bukan berhasil, kebetulan aja hujan nggak jadi turun. Allah yang menghendaki.
Dan orang awam lebih percaya kepada setan daripada kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada orang yang menyatakan pawang dukun itu hebat, nah itu mah setan. Terpengaruh. Nggak percaya kepada Quran, lebih percaya kepada bisikan setan. Dan adanya kejadian ini otomatis sebagai seleksi di kalangan manusia. Seleksi mana yang ahli tauhid, mana yang ahli syirik. Mana yang akidah dan tauhidnya benar dan lempeng, mana orang yang akidah tauhidnya belok. Yang terpengaruh oleh pemikiran syirik dan kufur, akhirnya menganggap hebat kepada dukun, menganggap hebat kepada pawang hujan. Padahal semuanya itu hanya kepura-puraan. Kalau dukun berhasil, bukan karena keberhasilan dukun, tapi kebetulan saja. Baik umpamanya ada orang sakit, datang ke dukun, dijampe-jampe harupat, gara gede, gara lumpat, sembuh. Padahal bukan dukun yang menyembuhkan. Tapi kebetulan umpamanya mungkin masuk angin gitu, tanya mual mulus ke dukun. Setelah beberapa lama mualnya itu hilang, itu kebetulan karena proses yang alami. Lalu langsung dipuji dukunnya hebat. Bukan karena dukun. Mau ke dukun mau tidak, tetap dia mah bakal sembuh dengan sendiri. Gitu tuh. Jadi tidak boleh menyatakan dukun hebat, pawang hujan hebat, karena yang mengatur turun atau tidaknya hujan adalah Allah Azza wa Jalla, ya. Kalau mau minta agar hujan turun atau tidak turun, jangan ke pawang hujan, kita langsung minta kepada Allah dengan cara yang Allah syariatkan. Bisa berdoa, ya Allah turunkan hujan. Bisa melakukan sholat yang disebut sholat apa? Istisqa. Istisqa ini ada dua. Istisqa itu artinya minta hujan. Bisa dalam bentuk langsung berdoa, ya Allah minta hujan. Seperti Nabi SAW sedang khutbah di musim kemarau yang sangat panjang, datang orang Arab Badu. Ya Rasulullah, ini kemarau terlalu panjang, tumbuhan mati, hewan-hewan mati, minta kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Langsung Nabi SAW mengangkat dua tangannya, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Tidak sholat, langsung berdoa. Langsung awan yang tadinya lenglang, tidak ada awan sedikit pun, tiba-tiba brug, ada awan hitam terus berhujan. Khutbahnya belum selesai, hujan turun. Kata Anas, aku melihat air hujan bergelayutan di jenggot Nabi SAW. Sesplong itu istighatsah. Nah itu apa? Istisqa, meminta hujan dalam bentuk langsung berdoa. Nah, disyariatkan juga meminta hujan dalam bentuk sholat. Namanya sholat istisqa. Jadi bisa berdoa, bisa melakukan sholat. Dua-duanya boleh dan dua-duanya ada contoh. Termasuk kalau hujan umpamanya gede, timbul banjir, kerusakan lingkungan, longsor dan seterusnya. Kita ingin hujan ini berhenti, minta juga kepada Allah. Itu kan sejak Nabi minta hujan, hujan nggak berhenti-berhenti. Sampai Jumat berikutnya matahari tidak kelihatan seminggu itu. Ketika Nabi khutbah di Jumat berikutnya, datang orang tadi, ya Rasulullah, bangunan banyak runtuh, banjir di mana-mana, minta kepada Allah Azza wa Jalla agar dia menghentikan hujan. Langsung Nabi mengangkat kedua tangannya, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan itu di sekitar pinggir-pinggir kota, jangan langsung. Akhirnya kata Anas, tidaklah kami bubar dari Jumatan kecuali matahari telah bersinar dengan panasnya, berhenti hujan. Gitu, mintalah langsung kepada Allah dengan cara berdoa, bukan minta ke dukun, ya.
Oh, itu kita mintanya juga ke Allah melalui dukun. Kenapa melalui dukun? Dukun apa diyakini minta ke Allah? Enggak, dukun itu ada yang mintanya ke setan dari kalangan bangsa jin, bahkan ada yang mintanya kepada malaikat Mikail. Mereka mungkin tahu yang mengatur hujan, malaikat Mikail minta, wahai malaikat Mikail, hentikan ini hujan. Berdoanya bukan kepada Allah tapi kepada malaikat. Haram, tidak boleh. Berarti ibadah kepada malaikat dalam bentuk berdoa, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu di Pengker ayat itu mic-nya, ya. Mangga Ibu. Ustadz mau bertanya tentang takdir. Ya. Ketika mungkin apa pembahasannya lebih ke ini ya, keimanan, lebih ke apa, membangun kekuatan hati ketika wanita-wanita yang ridho dengan takdir di poligami. Iya, terus Bagaimana hatinya makin kuat gitu dengan menjalani poligami ini gitu, sampai tidak di lisannya tidak ada keluhan-keluhan gitu, benar-benar ridho gitu. Jazakumullah khairan Ustaz. iya, wa jazakillahu khairan. Iya. Kalau sudah terjadi berarti betul takdir Allah, kehendak Allah. Karena sudah terjadi. Semua yang terjadi berarti kehendak Allah yang ditakdirkan oleh Allah. Sudah kita terangkan seluruh takdir Allah baik, tidak ada yang buruk. Walaupun ada walaupunnya. Kejadian terjadinya takdir Allah seringkali menyakitkan. Kita diberi sakit oleh Allah, takdir Allah menyakitkan. Kejadiannya buruk menurut kita, tapi takdir Allah menetapkan sakit untuk kita pasti baik. Kita menderita, tapi pasti baik. Ada kebaikan di balik musibah. Termasuk di poligami. Musibah bukan menurut suami anugerah, tapi menurut istri musibah. Menurut istri musibah. Kenapa musibah? Karena membuat menderita. Ya. Bagaimana caranya agar bisa ridha? Seperti orang yang sakit, menderita. Bagaimana caranya agar bisa ridho dengan penyakit ini? Seperti umpamanya orang yang diberikan kesulitan hidup, kemiskinan. Menderita enggak? Ya, menderita. Bagaimana caranya agar bisa ridho? Baik. Kita fokus kepada khusus kasus poligami. Pertama, agar bisa ridho, yakin ini takdir Allah dan pasti baik untuk kita. Cuma seringkali kita belum menemukan titik kebaikan dari musibah ini. Apa saja kebaikan yang ada? Pertama, dosa kita gugur. Seluruh penderitaan, fisik ataupun psikis, kesedihan, kekecewaan, ya, itu penderitaan, keburukan. Dan setiap penderitaan menggugurkan dosa. Makin sakit, makin banyak dosa yang gugur. Jadi selama istri yang dipoligami tersebut merasakan kekecewaan, sakit hati, sedih, selama itu dosa berguguran. Itu yang pertama. Kedua, memperoleh pahala dari kesabaran. Nangis boleh. Tapi tetap sabar. Makna sabar di tengah penderitaan adalah tidak mengucapkan atau melakukan sesuatu yang
dilarang diucapkan atau dilakukan ketika menerima musibah. Tidak suudzon kepada Allah dalam bentuknya, Allah kenapa engkau kejam kepadaku? Tekenging. Itu tekanya Allah. Cuma kita belum menganggap itu sebagai kanyaah Allah. Jadi itu nggak boleh mengucapkan keluhan-keluhan yang dilarang. Terus perbuatannya jangan melakukan hal yang dilarang, umpamanya ambek-ambekan, murang-maring, gelas, piring dialung-alungkan, dilempar, terus panto dibanting, tembok ditonjokkan sampai garetihan. Bukan tembok, nah iya nanu getihan. Itu tidak boleh, ya. Itu namanya meratap, tidak boleh. Jadi sabar itu habsun nafsi, menahan diri. Dari apa? Dari ucapan dan perbuatan yang dilarang oleh Allah selama menerima musibah. Sedih, ya, nangis boleh, asal tidak berlebih-lebihan. Nabi SAW juga nangis ketika anaknya meninggal. Keluar air mata, boleh. Kalau tangisannya melebihi batas kewajaran, itu meratap. Tidak boleh meratap, ya. Sabar di tengah tangisan, boleh. Itu ya yang kedua, keuntungan kedua. Keuntungan yang ketiganya, ingat, sejarah membuktikan wanita-wanita yang dipoligami hanyalah wanita-wanita hebat, wanita-wanita pilihan Allah. Tidak sembarang wanita Allah takdirkan dipoligami. Siapa saja wanita yang dipoligami? Para istri Nabi. Betul apa benar? Iya, Nabi berapa istrinya? Total general 13. Tapi dalam waktu yang bersamaan hanya 9. Ada yang sudah meninggal, ada yang dicerai gitu. Tapi dalam waktu yang bersamaan 9 orang. Itu wanita-wanita hebat. Aisyah, Hafsah, Zainab dan seterusnya. Itu wanita-wanita pilihan Allah yang Allah jodohkan dengan manusia terbaik. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan mereka akan tetap menjadi istri Nabi sampai di surga. Siapa lagi yang dipoligami? Istri-istri para sahabat. Para sahabat rata-rata poligami. Siapa lagi yang dipoligami? Istri-istri para ulama. Tidak semua ulama poligami, tapi kebanyakan poligami. Bahkan ada ulama yang tidak menikah seumur hidup, seperti Imam Nawawi, seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah, seumur hidupnya tidak menikah. Karena apa? Nggak sempat. Lebih sibuk dengan ilmu, dakwah, jihad, seperti itu. Tidak memungkinkan untuk menikah. Tapi rata-rata menikah dan punya banyak istri. Oleh karena itulah maka, ya, wanita-wanita yang dipoligami, wanita-wanita pilihan Allah. Wanita-wanita hebat. Yang tidak sembarang wanita diuji oleh Allah dengan ujian seperti itu, seberat itu. Maka menyadari hal ini, oh ternyata wanita yang Allah takdirkan diberi ujian hebat ini bukanlah wanita sembarangan. Satu kelompok dengan para istri Nabi, para istri para sahabat, para istri para ulama, dan seterusnya, ya. Maka meyakini hal ini kita akan apa? Akan legowo, naon bahasa Sunda, akan lapang dada, akan menerima takdir pahit ini dengan senyuman. Sama umpamanya dengan orang yang sakit parah. Bagaimana agar bisa senyum di tengah sakitnya? Yakini dosa sedang berguguran, pahala kesabaran ditambahkan, doa ketika dapat musibah itu makbul, dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Derajat kemuliaan kita ini sedang diangkat lebih tinggi, lebih mulia dunia sampai akhirat. Meyakini hal itu, kita akan plong, oh menguntungkan musibah ini.
Adapun orang yang sehat, wanita-wanita yang tidak dipoligami gitu, itu tidak memperoleh gugurnya dosa, tidak memperoleh pahala kesabaran, doanya tidak lebih dikabul, derajat kemuliaannya tidak naik, dan seterusnya. Itu mereka kelihatan senang sesaat, tapi tidak memperoleh keuntungan. Orang yang dipoligami sedih tapi memperoleh banyak keuntungan sampai ke akhirat nanti. Nah, terus wanita-wanita yang dipoligami, yang tidak dipoligami, apakah berarti si suaminya sayang, setia? Bukan itu ukurannya. Yang berpoligami bukan berarti tidak sayang dan tidak setia. Buktinya tetap dipelihara sebagai istri. Apakah dipastikan sayang dan setia? Belum tentu. Banyak suami-suami tidak poligami, tapi di luar itu melakukan sesuatu yang keji, mungkar, di mata Allah, di mata manusia. Kalau manusia tahu, yaitu terjerumus ke dalam apa? Perzinahan. Ada nggak yang seperti itu? Itu banyak. Bayangkan atunya umpamanya di kantor. Di sana ada karyawan-karyawati. Karyawan-karyawati itu kalau mau kerja, dangdan satakar kebak. Betul apa benar? Betul dan benar. Nyaris tidak ada orang kerja tidak mandi dulu, dah dirna ngalembereh ka dia kerja, nggak akan ada. Pasti mandi, pasti pakai pakaian terbagus, pakai parfum sebotol habis. Di sananya kerja bareng laki perempuan, ketemu tiap hari, bekerja bersama, bercanda, saling melempar senyum, makan bersama. Bahaya nggak? Bahaya. Ada terjadi cinlok? Banyak. Yang lebih parah kalau karyawan-karyawati diutus bareng pergi ke luar kota. Ada tugas. Diberi hotel bareng. Diberi biaya untuk akomodasi, untuk semua yang dibutuhkan. Daripada pesan 2 kamar, mending 1 kamar berdua, kemudian uang sisanya bisa dibagi 2. Bahaya apa tidak? Bahaya. Sering. Cuma nggak ketahuan aja. Istri-istrinya merasa suaminya aman. Padahal mereka melakukan hal yang bisa merusak rumah tangga, lahir batin, dunia akhirat. Nah, jadi tidak selalu yang tidak dipoligami itu aman. Tapi kalau yang dipoligami ya sedih. Tapi secara syar'i aman. Secara batin aman, secara agama aman, dan ini akan menyenangkan, membahagiakan sampai di akhirat. Ya, jadi bersabarlah karena ujian poligami adalah ujian yang tidak Allah berikan ke sembarang orang. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir Muzayyin ya, silakan dari pendengar. Ustaz, syukran. Ada pertanyaan Ustaz. Ustaz, apa hukumnya jika ada panitia jamaah masjid yang bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir Jailani sebelum ibadah Jumat? Jazakallahu khairan. Dari Abdullah, Ustaz. Syekh Abdul Qadir Jailani adalah ulama ahlus sunnah yang soleh. Apa beliau wali Allah? Ya, pastilah wali Allah sesuai dengan kadar ketakwaan. Semua orang mukmin adalah wali Allah yang kadar kewaliannya berbanding lurus dengan kadar ketakwaannya. Makin takwa, makin tinggi tingkat kewaliannya. Para ulama zaman baheula ilmunya cermin dari ketakwaannya. Karena semua ilmu yang mereka tulis, mereka ajarkan itu sudah teraplikasi dalam bentuk amalan. Ketakwaannya berbanding lurus dengan ilmunya. Termasuk Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu ta'ala. Beliau tidak diragukan lagi seorang ulama ahlus sunnah yang soleh. Boleh nggak kita berdoa kepada Allah melalui beliau atau ulama-ulama yang lain? Jangankan melalui ulama, melalui nabi, para nabi juga nggak boleh. Wahai Rasulullah,
sampaikan kepada Allah agar Allah memaafkan aku. Tidak boleh, karena berarti berdoa kepada Nabi SAW. Langsung kepada Allah. Mana yang lebih utama? Abdul Qadir Jailani atau ulama lain atau Nabi Muhammad SAW? Tentu saja Nabi Muhammad lebih utama. Bertawasul kepada Nabi saja tidak boleh, kecuali kalau Nabi itu masih hidup. Para sahabat sering bertawasul kepada Nabi, iya, selama masih hidup. Umpamanya Ukasyah menyatakan, ya Rasulullah, ud'ullaha ayaj'alni minhum. Wahai Rasulullah, doakan kepada Allah agar aku termasuk salah satu di antara orang yang masuk surga tanpa hisab. Tawasul. Oleh Nabi dilarang? Tidak. Didoakan. Ya Allah, jadikan Ukasyah salah satu yang masuk surga tanpa hisab. Itu tawasul. Boleh ketika beliau masih hidup. Setelah Nabi mati, nggak ada seorang pun sahabat pergi ke kuburannya lalu bertawasul, wahai Rasulullah. Enggak. Ketika di zaman Umar menjadi khalifah, terjadi paceklik yang sangat parah. Umar bertawasul. Tapi bukan kepada Nabi yang sudah meninggal, tapi kepada siapa? Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Abbas ini paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang soleh. Umar datang. Hai Abbas, berdoalah engkau kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Kata Umar kepada Allah, ya Allah, dulu kami bertawasul kepada Nabi-Mu ketika engkau masih hidup untuk meminta hujan. Sekarang kami bertawasul kepada paman Nabi-Mu, ya Allah, yaitu Abbas. Kalau kepada orang yang masih hidup boleh. Seandainya bertawasul kepada Nabi yang sudah mati dibolehkan, niscaya Umar nggak akan datang kepada pamannya. Tapi pasti ke kuburan. Nggak ada seorang pun sahabat datang ke kuburan kemudian tawasul, nggak ada. Tapi kepada yang masih hidup, kepada Abbas bin Abdul Muttalib yang saat itu masih hidup. Lalu Abbas melakukan berdoa kepada Allah dan turunlah hujan. Dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi kepada Nabi saja tidak boleh, apalagi kepada para ulama, para solihin, para wali Allah yang sudah meninggal, tidak boleh bertawasul kepada mereka. Ya, cukup sampai di sini saja. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan di hari Senin yang akan datang. Nanti jam 8 kita akan ada kajian ad-da'wah, tapi tidak di masjid, di radio saja. Kita ada online di studio. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.